Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gita Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Balangan. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam. Bu Kiki, ulun minta izin nih. Jadi ulun ada tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Jadi dalam supervisi itu ulun diminta untuk melakukan percakapan dulu nih Bu Kiki, yaitu percakapan praobservasi. Nah, jadi bisa kita mulai Bu Kiki ya. Nah, untuk hari dan tanggal dan nama guru, mata pelajaran, sekolah, kelas dan waktu percakapan. Yang ingin ulun tanyakan kelasnya nih Bu Kiki. Kali ini mau mengajar kelas berapa? Kebetulan ini mau mengajar kelas 9. Oke. Kelas 9 ya Bu ya. Nah, di kelas 9 ini Bu, Ibu ngajar materi apa Bu? Pendidikan Al-Quran dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke. Untuk materinya Bu apa Bu? Kalau untuk kali ini ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Ketentuan Penyembelihan hewan dalam Islam. dalam Islam. Ya, itu materinya itu ya. Nah, kalau tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Boleh disebutkan apa saja? Pertama, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Oke, ada lagi Bu Kiki? Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Oke, ada lagi Bu? Yang ketiga, memberikan komentar materi yang terkait dengan penyembelihan hewan. Kalau yang terakhir, memahami dalil nakli mengenai penyembelihan hewan. Nakli ya Bu ya. Nakli mengenai penyembelihan hewan. Oke. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nih, kalau area pengembangan yang dikehendaki, yang ingin dicapai apa Bu? Siswa itu memahami ketentuan penyembelihan hewan. Terus Bu, ada lagi? Memahami dalil naklinya tentang penyembelihan hewan. Oke, ada lagi? Memahami seluk-beluk hewan yang halal dalam penyembelihan hewan Islam ini. Penyembelihan. Oke, ini untuk materi pelajaran ya Bu ya. Kalau Kalau area pengembangan yang hendak dicapai dari karakter siswanya ada Bu? ada, pertama, siswa bisa tata cara menyembelih, aktif dalam materi pembelajaran, bisa bekerja sama dalam kelompok, bisa
strategi apa nih yang sudah Ibu Kiki siapkan? Strategi menyediakan media dan juga strategi pembelajaran kartu make a match. Media kartu ya Bu ya? Iya. Mix and match ya Bu ya? Iya. Oke. Untuk apa itu nanti Bu? Ini nanti ada sekitar 7 kategori. Nanti saya beri kartu secara acak. Setelah pembelajaran dia nanti per kelompok. Apakah dia bisa menyusun misal ketentuan penyembelihan itu apa-apa saja. Semuanya ada di kartu ini secara acak. Jadi nanti dia akan menyusun. Nah di sini nanti akan ketahuan dia pemahamannya dalam materi ini. Nah ini ada kerjasama kelompok nanti di sini. Nanti hasilnya mereka akan maju menjelaskan hasil susunannya. Untuk kartu ini ada 7 kategori. Nanti ada kategori 2 tambahan pertanyaan, tapi isinya tidak saya beri kartu seperti ini, tapi kertas kosong. Jadi nanti dia pemahamannya lebih lanjut. Dia menulis sendiri dari soal ini apa-apa nanti ditempel di bawah-bawahnya. Nah, jadi ada sekitar 9. Ini mencakup semua materi sudah. Oke, itu ya Bu ya. Jadi tadi ada Ibu menyediakan media, kemudian Ibu juga menyediakan strategi pembelajaran secara berkelompok supaya untuk itu bisa bekerja sama Ibu ya. Jadi udah ada 2 nih Bu. Apakah ada lagi Bu strategi yang lain Bu? Cukup ya. Cukup 2 ini ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, Ya. Ibu sampai menyediakan media seperti ini, kemudian Ibu membuat strategi pembelajaran secara berkelompok. Sebelumnya atau identifikasi masalah yang Ibu temukan itu memang seperti apa sih di kelas ini? Karena pelajaran PAI ini 3 jam, sekitar 120 menit. Jadi biasanya selalu metode ceramah tanya jawab. Cuma saya merasa kurang efektif 120 menit. Ada kalanya siswa merasa bosan, kadang fokus mereka sudah pecah. Jadi untuk mengisi waktu itu memang harus ada pemahaman dengan ada media-media, dan mereka harus menyusun seperti hari ini menyusun nanti medianya. Jadi setelah dijelaskan dan tanya jawab, mereka ikut berpikir dan bekerja. Jadi supaya materi ini lebih mereka pahami. Karena ketika menyusun perlu pemahaman. Jadi mereka insya Allah fokus sampai 120 menit ini ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan atau percakapan observasi ulun rasa cukup Bu ya. Jadi mohon izin Ibu, nanti ulun melihat Pian bagaimana nanti mengajar Bu ya. Dan nanti pada saat Pian mengajar, ulun akan mengobservasi mengenai aspek dan strategi yang tadi sudah Pian sampaikan. Apakah sudah tercapai atau belum? Seperti itu ya. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita hari ini kembali materi buku pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, Ibu mohon kalian menyiapkan buku masing-masing dulu. Kemudian nanti kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pertemuan minggu lalu kita bahas bab 2 semester 2 ini tentang akhlak terpuji, yaitu ada sopan santun dan sikap malu. Masih ingat malu itu sebagian dari sebagian dari iman. Kalau etika, salah satunya adalah etika dalam berbicara. Masih ingat pelajaran etika berbicara ini? Silakan mejanya kalau
yang kayak gini nah, meja diam tempelkan ke sini, nanti yang duduk nada. Meja nada tempelkan ke sini. Sebelum kita mempelajari ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam, kira-kira hewan ini ada kategorinya kan? Bisa kategori hewan yang halal dikonsumsi dan yang haram dikonsumsi. Ada. Karena kita belajar materi penyembelihannya. Jadi walaupun nanti disembelih dengan syariat Islam, tapi kalau hewannya tidak halal, berarti tetap haram untuk dikonsumsi. Nah, jadi Ibu mau kalian menyebutkan contoh hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ini berbeda di kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Contohnya Ayam, kambing, sapi, burung. satu lagi gimana? Itik, bebek. Kelompok 2, apakah masih ada binatang yang halal dikonsumsi selain ayam, bebek, siapa lagi tadi? Burung, yang Ayam, itik, sapi, kambing. ya. Selain kambing, sapi, ayam, bebek, dan burung, kerbau, boleh. Adakah lagi hewan yang halal? Unta. Kelinci, unta, ya. Kelinci, unta, kerbau. Ada lagi? Orang yang menyembelih. Nah, Ibu jelaskan dulu ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Jadi untuk yang menyembelih ini memang harus beragama Islam. Ini tidak bisa diganti walaupun penyembelihannya tata caranya sesuai dengan syariat Islam, tapi kalau yang menyembelih bukan orang Islam, maka hewan sembelihannya sah atau tidak? Tidak. Ya, kelompok 1 sah atau tidak? Nomor 3, penyembelih balik dan berakal. Ya. Penyembelih balik dan berakal atau mukallaf, artinya dia bukan hanya dewasa secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi tidak boleh orang yang orang yang tidak berakal menyembelih meskipun dia sudah tua. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Nah, itu ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan penyembelihan dalam Islam tidak terlepas dari dalil nakli. Dalil naklinya di sana boleh kalian amati Quran surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, di sini sangat jelas dari naklinya kita dilarang atau diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Daging babi haram atau halal dimakan? Kalau sesuai Al-Maidah Haram. Nah, kalau daging babi yang sangat jelas, kalian sudah paham itu haram untuk dikonsumsi. Bagaimana kalau daging babi itu tidak jelas dalam artian produk-produk yang kita pakai dalam setiap hari? Contoh, kuas yang kita pakai untuk mengoles bumbu ketika memanggang ikan terbuat dari bulu babi bisa. Nah, menurut kalian kalau sesuai Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu halal atau haram? Soalnya kan merasa anu. Ya, pengertian secara luas dikonsumsi tidak hanya lewat mulut, tapi merasa ke dalam tubuh. Nah, kalau dia sengaja sudah tahu pada kandungannya, berarti tidak
Lihat hewannya dalam keadaan diapakan? Berdiri. Didirikan. Kalau zabah kebalikannya, hewannya dalam keadaan dibaringkan. Sekarang di Indonesia, kalau kalian melihat Idul Adha, kita kan ada berkurban, menyembelih sapi, kambing atau kerbau. Tata cara penyembelihan di Indonesia, kita tata cara yang mana? Yang zabah. Yang zabah artinya dengan tata cara dibaringkan. Kalau yang pertama tata cara nakar ada tidak di Indonesia? Tidak. Tidak ada. Di mana ada ya? Di Mekah. Nakah Di Arab. di Arab, benar. Tata caranya didirikan hewannya. Hewan apa yang disembelih dengan cara berdiri? Unta. Iya, unta. Di sana ada lagi kategori hewan berleher panjang. Dinosaurus. Dinosaurus. Yang macam Jerapah. Tapi kalau di Islam lebih banyak unta. Nah, jadi kategori penyembelihan di Islam itu ada dua, nahar dan zabah, berdiri atau dibaringkan. Tapi di buku itu ada dua lagi dalam segi tata cara mekanik dan tradisional. Mekanik dengan mesin. Kalau tradisional dengan cara seperti apa? bantuan pisau. Yang menyembelih harus berapa orang? Dua. Satu memegangi, satu menyembelih. Tapi kalau untuk sapi cukup kira-kira 2 orang. Tiga. Ya. Jadi kalau mekanik dengan mesin, kalau tradisional dengan manusia saja, tenaga manusia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ke selanjutnya? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian tata cara proses penyembelihan. Pertama, hewannya, kalau kita tadi tata cara yang kedua zabah, dimiringkan. Nah, jadi setelah hewannya dimiringkan, penyembelih harus menempelkan pisau yang tajam tadi di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Bacaan basmalahnya sama tidak dengan basmalah kita minum? Sama atau ada yang beda? Kelompok 2 beda. Bismillah saja lalu bismillah saja. Iya. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kata itu dibuat, takutnya nanti kita menjadi tidak tega dengan binatang yang kita sembelih. Makanya bacaannya tidak Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah saja. Bismillah hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada bedanya Bismillahnya dengan Bismillah ibadah yang lain. Ar-Rahman-Ar-Rahimnya ditinggal. Nah, menyembelihnya sunatnya menghadap kiblat. Kemudian disembelih, ini uratnya harus utuh, tapi leher hewannya harus putus atau tidak? Tidak. Iya, tidak putus. Yang putus cuma urat pernapasan, urat darahnya, urat jalur makan minum hewannya. Nah, kemudian tata caranya disembelih ini hewannya harus benar-benar mati dulu sebelum dia dikuliti atau dipotong. Nah, kemudian selanjutnya makruh dalam penyembelihan ada ibu kasih kartu, kalian harus make a match, yaitu memasangkan. Ibu kasih kertas karton 1 nanti silahkan ditempel di sini. Ini nanti silahkan disusun berurutan sesuai nomor. Ini adalah pertanyaannya. Tadi di bawah
berdua dalam satu kelompok. Ini Ibu acak, jadi nanti silakan sesuaikan. Misal ketentuan penyembelihan itu apa-apa, nanti cari di kartus ini, nanti susun secara horizontal ke bawah. Nah, sampai susun semuanya. Ini ada di kartu. Nah, nanti usahakan supaya muat keduanya. Menyusunnya sesuai praktik kalian masing-masing saja, cuman kan praktiknya enggak besar. Nah, ini ada 2 pertanyaan, nanti yang terakhir kalian harus menulis sendiri. Tidak ada di kartu itu. Jadi 2 pertanyaan ini. Nah, ini ada 2 pertanyaan, kalian nanti harus tulis sendiri jawabannya. Ini pertanyaannya tadi dari Rapli, kita jawab surah apa tadi? Nulisnya Bu di sini kah atau di sini? Kalau masih muat di kertas sini, kalau tidak muat tulisannya di sini. Terus semua kecil-kecil pakai pulpen, kamu pasti ada. Kalau misalnya kalian ingin mengecilkan kartunya, boleh digunting. Nanti lemnya silakan dilihat supaya muat. Kalau mau digunting silakan. Ini untuk penulisnya pakai spidol, nanti untuk yang soal bukunya. Yang buat soalnya pakai spidol. Cukup itu. Ada pesannya juga juga. Silakan diskusikan bagaimana hasil karya. Silahkan berkreasi, mau digunting bentuk lova, bentuk persegi. Ingat soalnya itu yang ada nomornya, kartunya di bawah, mengikuti apa yang ditanyakan.
Pertama, proses penyembelihan hewan secara